Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, Tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita, pemimpin kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada umatnya yang masih memegang teguh ajarannya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat kesempatan untuk mengisi kajian, dan insya Allah pada kajian kali ini kita akan membahas materi tentang penuh kesyukuran atau rasa syukur. Mudah-mudahan dengan kita membahas materi tentang syukur ini dapat meningkatkan kembali, mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang masih ada sebagian orang yang masih bertanya, apa sih arti syukur itu? Apa yang harus disyukuri dan bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, syukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas karunia, atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan syukur itu merupakan perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu kata Allah. Dan bersyukurlah kamu dan jangan mengingkari nikmatku. Itu yang dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan merupakan perintah bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Kemudian
Apa sih yang harus kita syukuri? Nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang banyak orang yang mendapat cobaan dari Allah, baik itu cobaannya bisa berupa kesehatan, ya, sakit-sakitan, bisa berupa kemiskinan, sehingga mereka lupa bersyukur kepada Allah karena mereka beranggapan bahwa apa yang harus mereka syukuri sementara mereka tidak mendapat nikmat apa-apa dari Allah. Padahal setiap harinya, setiap waktunya, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik Allah melimpahkan nikmat dan karunia yang luar biasa kepada orang tersebut. Nikmat sehat Allah berikan kepada orang tersebut. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat dariku, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kita tidak bisa menghitung nikmat dari Allah. Dari A sampai Z, nikmat dari Allah kita tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan sekarang itu terbawa hingga kita kelak meninggal dunia sehingga menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim tersebut ada dua hal yang diungkap, yang disampaikan Allah kepada kita. Yang pertama, bagi mereka yang pandai bersyukur, bagi hamba Allah yang selalu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya setiap hari, ditambahkan oleh Allah nikmat kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut. Itu janji Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersyukur, ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Itu ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan orang-orang yang tidak pandai bersyukur tersebut. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara apa kita harus bersyukur kepada Allah? Mungkin kita pernah mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita mengucapkan hamdalah atau kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pernah mendapatkan cobaan, terus kita bisa melalui cobaan tersebut, kita mengucapkan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat hamdalah tersebut merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam
Bersyukur itu tidak cukup hanya dengan lisan saja. Dalam Islam, bersyukur itu yang pertama, bersyukur dengan hati kita. Hati kita, cara bersyukurnya gimana? Yaitu meyakini hati kita bahwa semua nikmat yang kita peroleh, semua nikmat yang kita dapatkan, semua karunia yang ada pada diri kita, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada dalam diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekadkan dalam hati kita, itu bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan kita. Seperti tadi, ucapan tahmid, kalimah tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu merupakan satu bentuk syukur kita dengan ucapan atau lisan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan kita. Alhamdulillah, kita mempunyai mata. Mata kita bisa melihat, mata kita normal, mata kita berguna dengan baik, berfungsi dengan baik. Mata yang dikasihi oleh Allah berfungsi dengan baik, maka kita harus syukuri dengan cara menggunakan mata tersebut untuk kebaikan. Hanya melihat yang baik-baik saja, tidak melihat hal-hal jelek yang dilarang oleh agama. Kita mempunyai telinga, diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendengar dengan jelas, berfungsi dengan baik. Gunakanlah telinga kita untuk kebaikan. Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, mendengar tausiah, ilmu-ilmu dari para ulama, tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang jelek. Kita punya mulut, gunakan mulut kita untuk kebaikan. Tidak menggunjing orang, tidak memfitnah orang, tidak berkata jelek, tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tapi gunakanlah mulut kita ini untuk kebaikan. Membaca Al-Quran, menasihati orang, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kita diberikan oleh Allah tangan. Tangan yang alhamdulillah sehat, dua-duanya berfungsi. Gunakanlah tangan kita ini untuk kebaikan. Menolong orang, membantu orang tua, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian kita punya kaki. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak punya kaki, atau kakinya hanya satu, atau cedera atau gimana. Tapi alhamdulillah kaki kita ada dua, bisa berfungsi dengan baik. Pergunakanlah kaki kita untuk kebaikan. Langkahkan kaki kita ke tempat-tempat kebaikan, ke masjid, ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita sekali-kali melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang jelek, yang buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya, syukur itu harus dengan hati, dengan lisan, juga dengan perbuatan kita. Gunakan semua
karunia yang kita dapat dari Allah yang ada pada diri kita, gunakan semuanya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya syukur. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan adanya materi kita kali ini, kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan kita terhindar atau dijauhkan dari golongan orang-orang yang tidak pandai bersyukur atau ingkar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita akhiri kajian kita kali ini dengan berdoa, memohon kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kebersamaan kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mudah-mudahan kita bisa saling memperbaiki diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.